Selama ribuan tahun, jalur sutra bukan hanya menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Jalur ini juga menjadi tempat bertemunya berbagai peradaban, agama, dan budaya. Di sepanjang jalur inilah berdiri kota-kota oasis yang menjadi tempat singgah para pedagang sebelum melanjutkan perjalanan melintasi gurun taklamakan yang ganas. Salah satu oasis yang masih bertahan hingga hari ini adalah Desa Tuyugou Maza. Terletak sekitar 55 km di sebelah timur kota Turpan, Xinjiang. Desa ini tersembunyi di dasar sebuah lembah sempit yang membelah pegunungan Flaming Mountains. Dari kejauhan, ngarai Tuyugou terlihat seperti dinding raksasa yang dilukis oleh alam. Lapisan batuannya memancarkan gradasi merah bata, jingga, kuning, hingga coklat yang berubah mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Pemandangan ini merupakan hasil proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun, ketika pergerakan kerak bumi, erosi, dan kandungan mineral yang berbeda membentuk lanskap unik yang kita lihat hari ini. Namun, daya tarik sebenarnya justru berada di dasar ngarai tersebut. Di sanalah berdiri sebuah desa yang telah bertahan lebih dari 2.600 tahun. Desa Tuyugou Maza merupakan salah satu permukiman tertua masyarakat Uighur yang masih dihuni hingga sekarang. Selama lebih dari 2 milenium, kehidupan di desa ini terus berlangsung tanpa pernah benar-benar terputus. Karena itulah, banyak sejarawan menyebutnya sebagai museum hidup budaya Uighur, sebab tradisi, arsitektur hingga pola kehidupan masyarakatnya masih dapat disaksikan secara langsung. Ketika memasuki desa, suasananya terasa seperti melangkah kembali ke masa lalu. Gang-gang sempit membelah deretan rumah-rumah tanah liat yang berdiri mengikuti kontur lereng bukit. Tidak ada gedung bertingkat, tidak ada dinding beton modern. Bahkan warna seluruh bangunannya hampir seragam, yaitu coklat kekuningan yang menyatu dengan warna tebing di sekitarnya. Semua rumah dibangun menggunakan tanah liat yang diambil dari lingkungan sekitar. Pilihan material ini bukan karena keterbatasan teknologi, melainkan bentuk kecerdasan masyarakat lokal dalam memanfaatkan apa yang tersedia di alam. Tanah liat terbukti mampu menjaga suhu ruangan tetap hangat saat musim dingin dan tetap sejuk ketika musim panas yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Arsitektur rumah-rumah tersebut juga dirancang khusus untuk menghadapi iklim Turpan yang sangat kering. Atapnya dibuat tebal menggunakan tanah padat, sedangkan jendelanya dibuat kecil agar panas matahari tidak mudah masuk ke dalam ruangan. Bahkan sebagian rumah memiliki 2 lantai. Lantai atas digunakan sebagai ruang tinggal, sementara bagian bawah dibuat menyerupai rumah gua yang mampu menjaga suhu tetap stabil sepanjang tahun. Teknik sederhana ini telah digunakan selama ratusan bahkan ribuan tahun, jauh sebelum pendingin ruangan ditemukan. Sayangnya, perkembangan zaman mulai mengubah kehidupan desa. Rumah-rumah tanah liat yang dahulu menjadi kebanggaan masyarakat, kini dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan hidup modern. Instalasi listrik, saluran air, hingga fasilitas sanitasi sulit dipasang pada bangunan kuno seperti ini. Karena itu, pemerintah membangun kawasan permukiman baru di luar desa. Sebagian besar penduduk kemudian pindah ke rumah-rumah baru yang lebih nyaman, sementara rumah-rumah lama dibiarkan kosong sebagai bagian dari kawasan konservasi. Meski demikian, kehidupan di Tuyugou belum benar-benar hilang. Masih ada keluarga yang memilih tetap tinggal di desa warisan leluhur mereka. Di sepanjang lorong, pengunjung akan menemukan kios-kios kecil yang menjual berbagai produk khas Xinjiang, mulai dari aneka buah kering, manisan, kurma merah Xinjiang, kerajinan tangan, hingga hiasan dinding tradisional. Turpan sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil anggur terbaik di Tiongkok. Berkat iklim yang sangat kering dan intensitas sinar matahari yang tinggi, buah anggur di daerah ini memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Di berbagai sudut desa masih terlihat rak-rak kayu besar tempat anggur dijemur hingga berubah menjadi kismis secara alami.
Metode tradisional ini telah digunakan selama ratusan tahun dan masih dipertahankan hingga sekarang. Tak jauh dari sana, sebuah sungai kecil mengalir membelah desa. Airnya berasal dari lelehan salju pegunungan Tian Shan yang dialirkan melalui sistem irigasi kuno. Di tengah gurun yang nyaris tidak memiliki hujan, aliran air inilah yang memungkinkan kehidupan tetap bertahan selama ribuan tahun. Di dalam beberapa rumah tradisional yang kini dijadikan museum keluarga, berbagai benda peninggalan masa lalu masih tersimpan dengan baik. Ada roda gerobak kayu yang sekitar 50 tahun lalu masih menjadi alat transportasi utama masyarakat Uighur. Ada ayunan bayi tradisional, lentera, ember kayu, labu yang dijadikan wadah air, bajak sawah, pelana kuda, gergaji kayu, hingga berbagai keranjang anyaman yang dibuat dengan tangan. Seluruh benda tersebut menjadi saksi bagaimana masyarakat Uighur membangun kehidupan mereka jauh sebelum teknologi modern hadir. Yang menarik, tradisi keramahan juga masih sangat terasa. Di depan banyak rumah terdapat meja kecil yang dipenuhi makanan ringan untuk menjamu tamu. Siapapun yang datang akan dipersilakan duduk, menikmati teh hangat, serta mencicipi makanan khas setempat. Salah satunya adalah sanzi, camilan tradisional berbentuk anyaman adonan yang digoreng hingga renyah. Hidangan ini biasanya hanya disajikan pada perayaan besar seperti Idul Fitri maupun Idul Adha. Namun yang membuat Tuyugo Maza benar-benar berbeda dari desa-desa kuno lainnya bukan hanya usia atau arsitekturnya, melainkan sejarah panjang yang tersimpan di balik lembah ini. Di satu sisi, berdiri sebuah masjid tua yang telah menjadi pusat kehidupan masyarakat selama ratusan tahun. Di sisi lain, tidak jauh dari sana, terdapat kompleks gua Buddha yang usianya bahkan jauh lebih tua. Dua warisan dari dua agama besar itu berdiri hanya dalam jarak beberapa ratus meter, pemandangan yang sangat jarang ditemukan di tempat lain. Kompleks gua Buddha Tuyugo diperkirakan telah berusia lebih dari 1.700 tahun. Di dalam beberapa gua masih tersisa fragmen lukisan dinding Buddha yang menjadi bukti bahwa kawasan ini pernah menjadi salah satu pusat penyebaran agama Buddha di sepanjang jalur sutra. Jauh sebelum Islam berkembang di Xinjiang, para biksu dan pedagang telah melewati lembah ini untuk menyebarkan ajaran mereka ke wilayah barat Tiongkok. Kini, sebagian besar gua tersebut sedang menjalani proses konservasi karena kondisi batuan dan lukisan di dalamnya semakin rapuh akibat usia. Sementara itu, di pusat desa berdiri Masjid Agung Tuyugo, salah satu bangunan paling penting bagi masyarakat setempat. Masjid ini diperkirakan dibangun pada masa dinasti Qing dan mampu menampung sekitar 2.000 jamaah. Arsitekturnya sangat berbeda dengan masjid-masjid di wilayah lain Tiongkok. Sebagian besar bangunannya menggunakan tanah liat yang sama seperti rumah-rumah di sekitarnya, sehingga tampak menyatu dengan lanskap gurun. Karena telah berusia ratusan tahun, beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan, sehingga pemerintah melakukan renovasi untuk mencegah bangunan bersejarah ini runtuh. Namun kisah paling menarik justru berada di belakang desa. Di sana, terdapat sebuah kompleks makam suci yang menjadi asal-usul nama Maza. Maza sendiri berasal dari kata mazar, yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti tempat suci atau makam orang suci. Menurut tradisi masyarakat setempat, setelah Islam mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi, beberapa mubalik dari Yaman datang ke wilayah ini untuk menyebarkan agama Islam. Perjalanan mereka melintasi gurun bukanlah hal yang mudah. Setelah melewati berbagai kesulitan, rombongan tersebut akhirnya tiba di Tuyugo dan menetap dengan bantuan seorang penggembala lokal. Mereka kemudian mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Ketika wafat, mereka dimakamkan di kawasan yang kini dikenal sebagai Mazar Tuyugo. Sejak saat itu, tempat tersebut menjadi lokasi ziarah penting bagi masyarakat Uighur. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut secara historis, legenda ini telah menjadi bagian dari identitas desa Tuyugo selama berabad-abad. Karena itulah, nama lengkap desa ini adalah Desa Tuyugo Maza, yang secara harfiah berarti desa yang berada di depan makam suci. Di satu tempat yang sama, berdiri gua Buddha kuno,
masjid bersejarah, makam suci, rumah-rumah tanah liat, kebun anggur, dan tradisi masyarakat yang masih bertahan hingga kini. Semuanya menjadi bukti bahwa selama ribuan tahun, Tuyugo bukan sekedar sebuah desa, melainkan persimpangan peradaban yang mempertemukan alam, budaya, agama, dan sejarah dalam satu lembah kecil di tepi gurun Taklamakan.